Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman para pejuang rindu Baitullah. Kembali bersama KBBI, Kajian Berkah Berbagi Ilmu Nusantara Ilhami, bersama saya Uli. Umi telah hadir bersama kita, guru kita, narasumber kita, Umi Haji Ajah Nurlela. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Umi? Alhamdulillah Masya bikhair, Allah, alhamdulillah baik, fi alhamdulillah. afiyah wassalamah. Kita sapa juga ya Mi yang di Zoom. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masya Allah, semoga Allah berikan kesehatan, Amin. panjang umur, dan qabul hajat fi yaumil jumu'ah. Iya Umi. Ini sering kali kita tuh dengar kalau haji dan umrah itu sebagai puncak perjalanan seorang muslim. Tapi puncak apanya? Apakah puncaknya itu ketika kita berhasil mencium hajar aswad, atau ketika kita dapat memenuhi rukun umroh gitu. Nah, sebenarnya itu penting juga dan harus disiapkan ya Mi ya. Betul. Gitu. Tapi perjalanan yang lebih agung itu yang tujuannya adalah bagaimana perjalanan ini dapat menjadi titik balik. Menjadi momentum transformasi diri untuk menjadi lebih baik ya Mi ya. Iya, ya, tentunya jadi seperti itu. Saat ini kajian kita tuh lebih dalam lagi, lebih tajam dan jelas lagi, kita bahas mengenai kenali diri di Tanah Suci. Ya, oke. Apa sih Mi maksudnya kenali diri di Tanah Suci ini Mi? Coba boleh digambarkan Mi. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallahu makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallahu la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ka'bata kiblatan lil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat bagi hamba-hambanya yang beriman. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah sahabat-sahabat fillah, duyufullah wa duyufur rahman. Semoga kita semuanya pertama menjadi hamba Allah yang istiqomah, menjadi hamba Allah yang baik, dan menjadi hamba Allah yang pantas Allah akui, kamu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Menjadi hamba Allah yang mengenal akan dirinya sendiri. Untuk itu tema kita hari ini memang kajian kita hari ini baik untuk duyufullah wa duyufur rahman dan untuk seluruh muslimin muslimat umat Nabi Muhammad SAW adalah kenali diri di Tanah Suci. Betul. Gitu ya. Kenapa sih untuk kenali diri itu di Tanah Suci itu maksudnya apa gitu ya? Ta'aruf, mengenal diri sendiri, mengenal diri kita. Bukan hanya saja di Tanah Suci, terlebih lagi ketika kamu berada di Tanah Suci. Ketika kamu berada di tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu berada berdekatan dengan makhluk Allah yang paling terbaik dari sekalian makhluk Allah yang lain, berdekatan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi washabihi. Jadi ada kata-kata minallah fillah ilallah. Ada kalimat kita ini pertama untuk mengenali diri kita. Kita ini dari siapa sih? Kita ini itu dari Allah. Kita itu dari Allah, kita nggak pernah berpesan untuk saya ini mau jadi seperti apa gitu ya. Tapi ketahuilah, kamu itu berada di alam dunia. Kamu itu berada di dua tanah suci, Makkah, Madinah. Itu minallah. Asal mulanya kamu itu dari Allah gitu ya. Setelah kamu sadar kamu itu dari Allah, fillah. Berbuatlah segala sesuatu yang kamu lakukan, apapun bentuknya, fillah, karena Allah. Gitu. Karena disampaikan oleh Rasulullah SAW, man kana lillahi tatim. Apa saja yang kita lakukan semuanya, kalau dibilang serba karena Allah, meskipun kita adalah makhluk yang tidak sempurna, tapi kata Nabi, tatim. Segala sesuatu itu akan menjadi sempurna karena kamu meniatkannya karena Allah. Innamal a'malu binniyah, kan gitu. Setiap perbuatan itu tentunya bagaimana niatnya. Kemudian setelah kamu melakukan fillah karena Allah, dan ketahuilah ilallah. Tahap yang selanjutnya adalah
kamu harus menyadari bahwa kamu akan kembali kepada Allah. Ilallah. Apapun, bagaimanapun perjalanan kehidupan kita, semuanya ilallah, akan kembali kepada Allah. Maka dari itu, sebelum kita kembali kepada Allah, mempersiapkan mengenali diri, lebih-lebih di tanah suci, satu, kenalilah diri kamu. Karena ada keterangan, salah satu keterangan, man arrofa nafsahu faqad arrofa robbahu. Siapa orang yang mengenal Allah sebagai, mengenal dirinya, zahiran wa batinan, maka ia berarti mengenal Allah sebagai Tuhannya. Man arrofa nafsahu faqad arrofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, berarti ia akan mengenal Allah sebagai Tuhannya. Jadi sebelum kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, kenali diri kita. Sadari diri kita, minallah, fillah, ilallah. Dari Allah, semuanya karena Allah, dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kenapa di tanah suci? Ketika kita menyadari tanah al-ardul muqaddas, tanah yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui apa yang Allah berikan di tanah tersebut. Apa yang Allah jadikan di tanah tersebut. Apa yang Allah berikan manfaat di dua tanah tersebut. Kalau kita tidak mengenali diri kita, maka kita tidak akan bisa membedakan antara tanah tersebut, tanah diharamain, dengan tanah yang ada di negeri kita Indonesia. Kita akan samakan dengan kita berbicaranya, kita akan samakan dengan cara berperilakunya, kita akan samakan dengan cara berbuatnya. Sedangkan yang membedakan tanah itu langsung yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang membedakan tanah itu disebut tanah suci. Allah tidak bilang Indonesia itu adalah tanah suci. Allah nggak sebutkan Indonesia itu Indonesiatul Mukarramah, tapi Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Gitu. Jadi ketika kita tidak bisa mengenali diri kita, sehingga tentu kita nggak akan bisa memposisikan diri kita. Gitu. Jadi kita nggak akan bisa memposisikan diri kita, jadi bebas berkata, bebas berperilaku, bebas berbuat. Yang tentunya itu semuanya tidak pada tempatnya. Gitu. Justru untuk itu, meskipun Allah yang telah mentakdirkan kapan kita berada di tanah suci tersebut, semoga dalam waktu yang sangat dekat dan Allah takdirkan dapat berulang-ulang untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Tapi pantaskanlah dirimu terlebih dahulu untuk berada di tanah suci. Untuk memantaskan diri kita tersebut, maka kita harus yang namanya kenali diri di tanah suci. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan banyak umat Nabi Muhammad SAW yang berada di dua tanah suci tersebut, yaitu Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Dan tentu saja ketika kita berada di sana, begitu kita mengenali diri kita, siapa kamu? Gitu ya. Ada pertanyaan, siapa kamu? Yang lebih tepat kita jawab cuma, saya bukan seorang dokter. Saya bukan seorang presiden. Saya bukan seorang direktur di sebuah perusahaan. Tapi ana abduka. Aku adalah hamba. Wa anta rabbi ya Allah. Dan engkau adalah Tuhanku. Ketika saat itu itu yang menjadi modal. Ana abduka wa anta rabbi. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Aku adalah budakmu dan engkau adalah tuanku. Aku adalah hamba sahayamu dan engkau adalah tuanku yang bebas. Untuk memberikan apapun kepadaku. Karena aku adalah hambamu. Ana abduka wa anta rabbi ya Allah. Ketika itu menjadi modal utama untuk kita berada di dua tanah suci. Dan untuk menjadi syarat mengenali diri kita berada di tanah suci. Kalau kamu kenal, kamu adalah hambanya Allah. Ridho,
ikhlas, ya. Mungkin kalimat sederhananya adalah rela, rela dengan apapun yang ditentukan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat raditu billahi robba. Aku ridho, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina. Dan aku rela, aku ridho Islam sebagai agamaku. Dan ketika rela dan ridho Allah sebagai Tuhan kita, ridho rela diperintah dan dilarang oleh Allah. Rela dan ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Wa nabluwakum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Sebab Allah sudah sampaikan, kami akan coba mereka, kami akan coba kalian dengan kebaikan dan keburukan yang merupakan cobaan, dan kepada kamilah semuanya akan kembali. Jadi dari kata-kata raditu billahi robba, udah rela dan ridho dengan fasilitas yang kita diberikan oleh Allah hakikatnya, baik dari keberangkatan maupun sampai di bandara, atau kita sampai di atas kendaraan, kita sampai di lokasi tempat tujuan, yaitu baik itu Makkah ataupun Madinah, di mana kita tempat tinggal, apa yang kita konsumsi, gitu ya. Kemudian dengan siapa kita akan berada di teman-teman kita ketika berada di dua tanah suci Makkah yang menjadi saudara kita tersebut. Itu dari kata raditu billahi robba. Gitu. Ketika itu sudah terjadi, ya Allah, saya ridho sarapan hari ini saya dikasih apa yang engkau hakikatnya jamukan. Yang hakikatnya yang engkau sediakan, ya Allah. Saya ridho, saya ridho, saya ridho. Raditu billahi robba. Ketika kita duduk di sana kondisinya kan kalau lagi sholat, masya Allah luar biasa kan, masya Allah sangat penuh. Tapi ajib indah nikmat dan pengen lagi, miroron fikul li'ami wa'an. Bahkan kita minta berulang-ulang, rindu lagi, masya Allah. Terus pengen kembali berulang. Ridho, mau diposisikan di saf pertama, mau diposisikan dekat tiang, mau diposisikan ternyata kita dekat saudara kita orang India, mau diposisikan ternyata kita harus bergeser posisi duduk kita. Raditu billahi robba. Lebih jauh dari Ka'bahnya. Kalau lagi di Masjidil Haram ya. Ya Allah ya Rabb. Ketika kita merasa kita adalah anak abduka, dan ketika kita ada kata raditu billahi robba, aku ridho ya. Jadi nggak ada komplain. Kalau mau komplain ke yang memfasilitasi kita hakikatnya siapa? Allahu Rabbul Jalal tentunya. Kemudian wabil islami dina. Dan saya ridho, saya rela Islam itu sebagai agama. Agama yang akan menuntun kita, agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Agama kita itu apa sih? Islam. Al-Islamu huwa din alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adih. Definisi agama itu adalah agama Islam itu agama yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, li sa'adatil bashar. Islam itu datang bukan untuk membuat kita itu berat. Islam itu datang bukan buat kita itu repot, tapi li sa'adatil bashar. Untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia fi ma'ashihim, ketika dalam kehidupan mereka di dunia, wa ma'adihim, dan ketika dalam kehidupan nanti di akhirat. Karena hidup kita bukan cuma di dunia, bahkan di dunia ini cuma singgah, cuma sebentar, cuma seperti orang menyeberangi jalan. Ya. Nah, jadi ketika kita Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, untuk kebahagiaan kita. Dan ada dalam Islam itu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan termasuk umrah. Ya kan? Al-hujjaj, war-umar, wafdullah. Orang-orang yang ibadah haji dan ibadah umrah, mereka adalah tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengenal Islam, berarti ada di antaranya yaitu haji dan umrah. Dan haji umrah kewajibannya memang satu kali. Tapi mengamalkan ilmu haji dan umrah itu seumur hidup kita. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengenal ana abduka, aku adalah hambamu ya Allah, wa anta rabbi ya Allah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kamu berumrah. Gitu ya.
rukun umrah yang 5, yaitu yang pertama adalah berihram. Ihram itu adalah niat untuk memulai ibadah dari mikot. Mikot itu adalah tempat untuk niat. Ketika kita sadar anak abduka, aku adalah hamba, nurut dong. Iya. Kita lagi ada saya nih lagi di depan Ka'bah. Labbaik Allahumma umratan. Nggak bisa. Karena Allah suruh kamu niatnya bukan di situ. Kamu niatnya dari mikot. Mikot itu apa? Tempat untuk kamu niat. Kalau kita nggak kenal diri kita sebagai saya ini adalah seorang hamba Allah, suka-suka saya dong. Gitu. Tapi dengan kita mengenal bahwa kita adalah hamba Allah, nurutin dong. Apa kata Tuhannya? Apa kata Allah? Kalau kita hamba saya, apa kata Tuhannya? Turutin nih. Turutin. Kita berihram, nawaitul umrata wa ahramtu lillahi fardulillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Setelah itu apakah selesai umroh kamu? Oh belum. Terus ngapain? Ya, kamu harus ke kota Mekah untuk berada di Masjidil Haram. Gunanya untuk apa? Untuk kamu melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Allah perintahkan dimulai dari Hajarul Aswad, diakhiri di Hajarul Aswad. Sebagaimana halnya perintah sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ibadah haji dan ibadah umroh diawali dengan berihram, diakhiri dengan tahallul. Seperti itu. Karena kita wa ana abduka ya Allah, aku adalah hambamu ya Allah, semua yang kami lakukan minallah fillah ilallah. Ya udah, disuruhnya dari mana? Dari Hajarul Aswad. Dari Hajarul Aswad berputar, mengelilingi sampai mana? Sampai Hajarul Aswad lagi. Disuruhnya seperti itu. Ya kita ikutin. Kenapa? Karena kita adalah hamba Allah. Bukan kita yang diikuti. Bukan mengikuti kemauan kita. Tapi kita mengikuti alur yang telah Allah perintahkan. Bahkan bukan hanya saja untuk keberangkatan tahun ini. Tapi bahkan Allah perintahkan. Para malaikatnya. Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memutari Ka'bah 7 kali. Dan banyak pelajaran di sana. Kita berputar tuh. Ya Allah, kalau kita nggak lawan arus tuh, tertib, rapih. Iya, Masya Allah. Gitu kan? Kita Sebanyak apapun sebanyak orangnya. apapun. Dari atas kita lihat, ya Allah ya Rob, penuh. Iya, Masya Allah. Gitu. Iya, Ini rumahmu, kita tamumu. Nggak Iya. mungkin kau nggak kasih tempat. Iya, Gitu kan? betul, Mi, betul. Begitu turun, cukup nggak? Cukup. Dan kita bukan sendiri kan? Kita bersama rombongan kan? Iya, iya. Yang 45, yang 80 orang, yang 100 orang. Cukup. Masya Allah, itu menandakan kuasanya Allah. Kamu adalah tamuku. Aku jamu dengan sepenuh dan dengan kekuasaanku. Ikutin apa yang Allah bilang. Seperti di dalam kehidupan kita. Kalau kita ikutin rambu-rambu yang Allah berikan. Kalau Allah katakan, kamu harus kerjakan. Yang wajib kita kerjain. Ada banyak efek manfaat buat kita. Kalau Allah bilang lampu merah tuh haram. Artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lalu kita tinggalkan. Terus kemudian kita tinggalkan. Banyak manfaat baiknya untuk kita. Karena ketika kita sadar. Ana abduka, aku adalah hambamu. Tentu kita memohon pertolongan Allah dengan taufiknya. Yaitu taufik itu adalah pertolongan Allah dalam melaksanakan kebaikan. Sehingga diberikan kemudahan. Ikutin alur yang telah Allah tentukan. Ridho dengan bagian yang Allah berikan. Tawakalkan, pasrahkan kepada Allah. Dengan semua yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan Allah janjikan kepada kita. Ada fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah. Ada fasilitas yang dijanjikan oleh Allah. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang udah diberikan kan? Insya Allah alhamdulillah. Ini rezeki kita, pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan. Kepada siapa kita bertemu. Ini ada rezeki kita saat ini. Tapi ada yang dijanjikan oleh Allah. In ahsantum li anfusikum wa idza asatum falaha. Jika kamu melakukan sebuah kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Sebaliknya, wa idza asatum falaha. Jika kamu melakukan sebuah keburukan, keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Jadi berarti ada sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa yang sudah terjadi ini bagian dari diri kita dan juga akan nih ada yang terjadi dari hasil apa yang telah Allah janjikan pada kita. Kita berbuat baik, Allah akan kasih kebaikan. Kita berbuat yang nggak baik, Allah akan berikan juga balasan keburukannya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mereka akan melihat apa yang mereka perbuat
Baiklah itu kebaikan ataupun keburukan, apapun itu bentuknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika kita mengenal dalam Islam, zakat, puasa, haji, umroh, dan rukun umroh yang ketiga itu setelah tawaf selesai, memang disunahkan kita untuk sholat sunnah tawaf. Insya Allah kita laksanakan di belakang makam Ibrahim. Lalu kita meminum air, yang mata airnya itu di surga. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ma'u zamzam liman syuribat lahu. Nggak pernah surut ya, Mi? Nggak pernah surut. Sampai kapan? Hari kiamat. Masya Allah jadikan nggak pernah surut tuh air zam-zam. Dan air zam-zam liman syuribat lahu. Buat siapa yang meminumnya dan apa yang niat meminumnya. Gitu. Dan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wajib yakin. Gitu ya. Rasanya beda. Iya. Kemudian nikmatnya beda. Khasiatnya beda. Apalagi yang udah bilang Rasul. Ma'u zamzam liman syuribat lahu. Air zam-zam itu bagaimana niat orang yang minumnya. Iya. Terus kalau umpamanya enggak niat pun udah mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari air tersebut. Tapi kan sayang. Iya. Gitu kan? Sayang ada kesempatan untuk doa, ada kesempatan untuk munajat dan disuruh. Gitu kan? Dan kemudian juga udah dikasih tahu hasilnya tuh akan ijabah doa. Lebih-lebih doanya kita berhadapan dengan kiblat orang yang beriman sealam dunia, yaitu Ka'bah. Gitu. Kalau air-air yang lain bahkan selain air zam-zam, disunahkan minum kamu dalam keadaan duduk. Spesialnya zam-zam tidak akan merusak apapun yang ada di dalam tubuhmu, tidak akan mengurangi keberkahan air tersebut meskipun kamu meminumnya dalam keadaan berdiri. Gitu ya. Mungkin ada kondisi di sana kredit sekali, jamaah habis selesai tawaf, ada yang baru keluar dari makam Ibrahim, ada yang baru arah pengen mendekati Ka'bah, ada juga yang mungkin mereka akan berjalan ke Bukit Sofa, sehingga penuhnya orang. Untuk kita berjongkok duduk kemungkinan ada kalanya nggak bisa. Jadi kita harus berdiri dan itu tidak akan mengurangi keberkahan dari air zam-zam itu sendiri. Dan air zam-zam itu, masya Allah, sampai tertib sekali. Diajarkannya dengan doa. Minumnya diajarkannya dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifaan min kulli da. Bahkan kita tambahkan wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Gitu kan? Ilman nafi'ah. Rizki yang luas, yang berkah, yang halal. Gitu. Kemudian kita minta kepada Allah, jadikan air ini obat. Obat dari penyakit batin dan penyakit lahir. Yang banyak dipahami oleh kita, orang tuh lebih mengenal penyakit lahir. Dia akan lebih tahu makna penyakit lahir. Oh, saya kakinya lagi nggak enak nih. Dia ambil zam-zam, dia usap zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da. Sembuhin ya Allah, kuatin ya Allah. Tapi ketika kita tidak mengenali diri di tanah suci, itu yang kita lakukan. Tapi ketika kita mengenali diri di tanah suci, ana abduka ya Allah, kita akan lebih fokus kepada penyakit yang tidak terlihat, kepada penyakit yang bahkan tidak kita rasakan, orang lain yang rasakan, yaitu penyakit hati, penyakit batin, gitu. Yang pada umumnya orang tuh banyak berpenyakit. Maka wasyifaan min kulli da. Jadikan ini obat dari semua penyakit kita dalam hati, ya Allah, penyakit batin yang bisa saja merusak ibadah hamba. Dengan apa? Takabur, sombong. Dengan sebab ujub, membanggakan diri. Oh, saya lagi ada di tanah suci guys, gitu ya. Foto. Foto, Iya. upload. Foto silakan aja, asal udah bisa merapikan niat. Niatnya, betul Mi. Asal udah bisa merapikan niatnya dan jangan ketika memang sedang melaksanakan, kita hanya saya dan Allah, gitu ya. Hanya hamba dan engkau ya Allah. Ya ketika kamu mengakui hanya engkau dan aku, kata Allah, masa kamu sempet-sempetnya inget selain aku, gitu ya. Ya lagi tawaf, selesain dulu tawafnya. Ya emang lagi sholat di belakang makam Ibrahim, selesaikan dulu sholatnya, sholat sunnahnya. Lagi minum air zam-zam, terusin. Kemudian sa'i, kemudian setelah itu tahallul, setelah itu kamu sujud syukur kepada Allah.
selesaikan, barulah selesai itu. Semoga Allah takdirkan kan diri kita, keluarga, seluruh umat Nabi Muhammad biar bisa kembali lagi. Baru deh kalau mau diposting untuk syiar. Nawa itu kan semoga yang lihat ini Allah takdirkan, Allah berikan bagian rezeki yang halal, sehat, walafiat untuk berada di dua tanah haram. Innamal Amin. a'malu Biniat. Jadi kan gitu. Iya. Amal itu bagaimana niatnya Iya, tentunya iya. seperti itu. Jadi ketika kita mengenali diri kita, wasyifaan min kulli da. Ya Allah ya Rabb, saya ini kayaknya lebih banyak penyakit yang nggak kelihatan deh. Yang ini penyakit hati yang justru bisa merusak ibadah, gitu kan? Iya, iya. Kalau kita nggak kenali diri kita di tanah suci, ya Allah nih kaki saya ngebet mulu, pala saya pusing terus, saya juga jantung saya suka derderan ya Allah. Penyakit zohir semua yang disebut, gitu kan? Tapi lupa yang lebih menjadi akan berefek pada penyakit zohir sebenarnya adalah penyakit batin, penyakit yang ada di dalam. Maka kita minum air zam-zam, syifaan min kulli da, sembuhkanlah ya Allah dari penyakit yang khususnya penyakit batin dan juga penyakit zohir kita. Biar kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan rukun umroh yang selanjutnya. Yaitu yang ketiga, sa'i. Perjalanan yang memiliki sejarah besar. Ibu Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Saya pikir dengan perjalanan ibadah sa'i, gitu ya. Ibu Hajar mencari air naik ke Bukit Sofa. Rasa-rasanya kok nggak ada ya ke Bukit Marwah. Oh mungkin di sana ya, kembali ke Bukit Sofa. Sehingga diawali di Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Berusaha, namanya sa'i. Berusaha terus di dalam kehidupan. Yang Allah nggak bilang air zam-zam itu ada di Bukit Sofa atau zam-zam itu ada di Bukit Marwah. Nyatanya ada di dua bukit itu nggak? Enggak kan? Tapi ikhtiarnya di situ kan? Iya. Di Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Bolak-baliknya 7 kali. Dalam keadaan bukan seperti sekarang yang kita ajib. Ada AC, dingin, lantainya juga sudah landai. Iya. Naik ke Bukit Sofa segitu landainya aja masih ngos-ngosan. Masya Allah. Harus minta pertolongan Allah ya Mi ya. Masya Allah, hakikat pertolongan Allah. Syariatnya pada tempel koyok di betis. Gitu. Atau syariatnya mungkin sudah latihan olahraga dari kediamannya masing-masing. Masya Allah subhanallah. Dan begitu ternyata setelah terakhir beliau Ibu Hajar ada di Bukit Marwah. Yang dari Sofa terakhir ke Marwah yang ketujuh itu. Dan air zam-zam itu gak keluar dari situ. Air zam-zam keluar dari tempat posisi yang dekat dengan Ka'bah dan menandakan usahalah kamu. Ikhtiarlah kamu, jangan pernah berhenti. Meskipun terkadang dan bisa seringkali kita alami bahwa tidak kita di setiap tempat ikhtiar, disitulah kita mendapatkan hasil. Tapi pasti yang Allah janjikan, kalau kamu berusaha, aku akan memberikan hasilmu. Meskipun bukan dari tempat persis engkau sedang berikhtiar. Ada orang memacul gitu ya, mau menanam. Dia menanam singkong. Dia pacul tanahnya, dia tanamkan batang singkongnya gitu ya. Allah nggak menjanjikan ini singkong ini akan tumbuh di situ. Gitu kan ya. Tapi ternyata singkong yang dia tanam di sini nggak banyak yang tumbuh. Ternyata dari penanaman singkong yang nggak banyak tumbuh tersebut, dia harus terus berusaha. Dia nanam tomat dan ternyata tumbuhnya di tomat. Itulah di antara contoh sa'i. Berjuang terus, berusaha terus, belum tentu yang kamu usahakan malah kamu mendapatkan dari tempat yang di situ. Tapi Allah telah menjanjikan setiap kamu usaha, sekecil apapun usaha kamu, Allah menjanjikan Allah akan balas setiap usaha. Tadi fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selesai kita rukun umrah yang ketiga. Keempat, selesai deh. Apa itu? Tahallul. Menghalalkan. Di sana itu dari rangkaian berihram sampai kemudian kita tahallul. Kalau kita nggak bermodal anak abduka, gitu ya. Saya ini adalah hambamu, mengenali diri tanah suci, untuk mengenal diri kita, siapa kita, sedang di posisi apa kita, berjumpa dengan Allah Zat yang maha suci, tanahnya tanah suci, Mekahnya kiblatnya kita ada di sana, yaitu kiblat suci, yaitu Ka'bah. Kemudian kita ada di dalam Masjidil Haram, masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini siapa? Seorang manusia, seorang hamba
yang cuma bawa dosa banyak kepada Allah, yang berharap Allah ampuni semua dosa-dosa kita, yang membawa segala hal yang kita akan panjatkan pada Allah, yang cuma Allah yang akan bisa mengijabah kita. Jadi rangkaian tersebut kita ikuti dengan ridho, dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ngerasa ini cuma ada rasa setiap nafas. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Jadikan semua fasilitas yang Kau berikan pada hamba untuk hamba menyempurnakan dalam amal kebaikan. Gitu ya. Lalu ada yang kelima, yaitu tertib. Kalau kita nggak mengenali diri kita sebagai hamba Allah, masa sih harus gini-gini aja? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, bisa nggak sih? Sa'i dulu aja deh, gimana nih Ustadz? Mbak Mei kamu tahu, Ustadz gimana, boleh nggak sih? Kita sa'i dulu deh nih, mumpung kita lagi ada di sofa, jadi kita nggak bolak-balik gitu. Terus kamu nggak belum berihram? Belum. Kalau cuman sa'i aja, sa'i sunnah, silakan. Tapi kalau kamu pengen sa'i ini adalah sa'i dalam ibadah umrohmu, ya belum bisa. Harus tertib. Kita harus keluar dulu untuk melaksanakan ihram dari miqat. Kemudian kita akan datang lagi ke sini untuk melaksanakan tawaf. Setelah tawaf kita akan naik ke Bukit Sofa untuk sa'i sampai selesai di Bukit Marwah. Dan setelah kita digunting minimal 3 helai rambut kita, barulah kita itu yang dinamakan umroh. Ya. Tapi kalau kita nggak mengenali anak abduka, suka-suka hatinya dia, semaunya dia gitu kan, semaunya dia. Dan dengan gimana tuh kita biar supaya bisa tertib? Bil ilim, dengan ilmu, gitu ya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Keterangan tersebut cukup menjadi bahan untuk siapapun, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara kita nih semuanya, gitu ya. Untuk bisa apa? Untuk bisa udah deh ngajinya dulu, belajarnya dulu untuk memantaskan diri kita berada di tanah suci, sehingga ibadah tersebut bukan cuma tentang kita berada dan punya foto dekat akuarium besar di Bandara Internasional Jeddah, kemudian juga bukan cuma sampai tentang kita foto di depan Ka'bah atau kita memposting kubah hijau di Madinah gitu ya. Ya Allah. Nah, tapi kita lebih kepada saya mengetahui, saya kenal diri kita sehingga saya sadar siapa saya. Gitu ya. Saya sadar siapa diri saya, untuk kita berada di dua tanah suci itu pantaskanlah dirimu. Salah satunya dengan ilmu. Dan ilmu, al ilmu ya'ti wala yu'ta. Keterangannya gitu. Dalam salah satu keterangan gitu. Ilmu itu kita yang datang. Bukan ilmu yang akan datang pada kita. Contoh Bapak Ibu dan semua ya kaum muslimin muslimat umat Rasulullah SAW yang disayangi oleh Allah. Kalau kita nggak buka YouTube mungkin, atau kita nggak buka media sosial kita untuk hadir ilmu kajian saat ini, enggak. Jadi itu datang, kita yang datang. Kita berusaha, kita buka, kita luangkan waktu, kita duduk. Mungkin dengan sambil kita beraktivitas, tapi kita sambil mendengarkan. Atau nanti di waktu senggang kita ulang lagi, gitu kan. Kita ulang, dengan dicatat, dengan dipahami. Kemudian kalau ada yang tidak paham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu, gitu kan. Oh ini kayaknya keterangan ini kayak saya belum begitu menguasai deh. Maka disuruhnya oleh Allah apa? Fas'alu, tanya. Sampai kata pepatah apa? Malu bertanya, sesat di jalan, kan gitu. Nah, jadi bertanya. Kemudian al ilmu ya'ti wala yu'ta. Dengan ilmu, dengan kamu mengetahui, gitu ya. Dengan kamu tahu hakikatnya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ibadahmu, pertama menjadi makbulah. Gitu ya. Kita tuh suka yang dengan kalimat alhamdulillah Allah takdirkan dengan kalimat doa yang sangat tidak berat. Semoga ya menjadi umroh yang makbul dan umroh yang mabrur, kan gitu. Tapi ketahuilah, untuk menjadi umroh makbul, umroh yang diterima itu bil ilmu, dengan ilmu. Karena keterangan udah jelas, gitu ya. Perbuatan, fakullu man, setiap orang, bi ghairi ilmin ya'malu, tanpa ilmu dia beramal, dia berbuat,
dia sholat, dia haji, dia umroh, dia sodakoh, dia zakat. Tanpa ilmu. Mardudatun. Yang perlu digarisbawahi ditolak. Na'udzubillah min zalik, ya kan? Mardudatun la tuqbal. Nggak diterima oleh Allah. Wal'iyadzubillah, sama na'udzubillah min zalik. Berarti kebutuhan ilmu tuh kayak itu bahkan lebih butuh daripada makanan dan minuman ya Mi ya? Tadi Dan butuh banget ya. betul. Ketika lihat tadi doa minum air zam-zam. Yang pertama nggak minta sama Allah wasyifaan min kulida. Tapi yang pertama Nabi ajarkan ini as'aluka ilman nafi'. Gitu ya. Hamba memohon ilmu yang bermanfaat dengan asbab minum air zam-zam tersebut. Yang kata Nabi tergantung niat orang yang meminumnya. Gitu ya. Ilmu kan yang pertama. Iya. Jadi untuk kamu mencapai makbula, diterima dulu nih, belum mabruro. Belum. Makbula, untuk kamu sampai makbul, diterima itu bil ilmu. Dengan ilmu. Jadi tawaf kamu bukan cuma sekedar mengelilingi Ka'bah, yang kamu cuma lihat gede banget ya ternyata Ka'bah. Masya Allah. Mending kalau ngucap Masya Allah. Oh iya. Kan bigo ilim tanpa ilmu. Benar. Gitu ya. Amazing. OMG. Gitu ya. Wow. Gitu ya. Astagfirullah. Tapi kalau dengan bil ilim akan malu. Bukan karena kita mendongakkan dagu kita untuk berlaku sombong ketika di sana. Tapi memang ketika memandang Ka'bah itu kita mendapatkan 20 rahmat dari Allah. Dan itu kita bisa ketahui bil ilim kan. Dengan ilmu. Ya udah kalau umpamanya kita nggak ada pengetahuan tentang bahwa kamu hanya memandang saja Ka'bah, kamu dapat 20 rahmat dari Allah. Terus pertanyaannya sepenting apa sih rahmat itu? Rahmat itu artinya apa sih? Kasih sayang kan? Kasih sayang. Nah, sepenting apa sih? Satu rahmat Allah itu akan menjauhkanmu dari api neraka 500 tahun. Dan setiap kamu memandang Ka'bah 20. Dan apa nggak untung buat kita? Sehingga ketika kita mengitari Ka'bah, pandangan kita ke Ka'bah bukan karena kita sombong di hadapan Allah, kenapa kamu dongakkan kamu punya wajah? Enggak, karena kita pengen memandang Ka'bah. Karena kita pengen ada 20 rahmat. Ketika kita tawaf Allah Subhanahu wa taala berikan 40 rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 60 rahmat ketika kita sholat berjamaah di Masjidil Haram. Jadi 120 rahmat tiap kali kita berada di sana. Satu aja menjauhkan kamu dari api neraka 500 tahun. Terus gimana kalau yang beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta? Gitu ya. Pantas kata Nabi dalam hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang paling tepat buat dia, yaitu surga. Gimana enggak? Ahlul jannah. Ya kan? Rahmat Allah aja beribu-ribu, berjuta-juta, gitu kan ya? Tapi itu dengan apa kita bisa manfaatkan momen-momen yang sangat singkat? Kita kan kalau umroh tuh momennya singkat banget. Iya. Mau yang 9 hari, mau yang 15 hari. Meskipun haji sekalipun 28 hari, tetap rasanya tuh di Masjidil Haram tuh waktu yang sangat singkat. Gitu ya. Lebih banyak waktu kita di negeri kita. Gitu kan? Lebih banyak waktu kita di rumah kita sendiri masing-masing. Jadi momen yang sangat singkat itu, momen yang sangat langka tersebut, bil ilim, dengan ilmu, jadikan momen yang sangat berharga. Gitu kan? Jadikan waktu kita pakai benar-benar buat hal yang membuat kita itu satu makbulah, ibadah kita diterima, bil ilmi, dengan ilmu. Yang kedua, mabrur. Gitu. Mabrur itu dari kata-kata birro. Apa sih birrun? Adalah perbuatan baik. Jadi setelah haji, setelah umroh, maka dia akan meningkat kebaikannya. Jadi maka ketika orang itu mabruroh itu, oh kayaknya dia pulang haji langsingan deh badannya, kayaknya dia ibadah mulu, oh dia sih mabrur. Oh belum tentu. Mabruroh itu adalah ketika ia kembali ke tanah air, kemudian bertambah kebaikannya. Ucapan yang biasa ceplas-ceplos dia bisa tahan. Yang mungkin dia punya sifat bakhil, pelit, jadi orang dermawan. Kemudian yang mungkin dia malas bangun qiyamul lail, kemudian dia jadi bersemangat untuk merubah dirinya untuk istiqomah qiyamul lail. Itu namanya mabruro.
dia melakukan kebaikan yang bertambah setelah dia kembali dari tanah suci. Gitu ya. Setelah dia kembali dari tanah suci, bertambah-tambah kebaikannya. Yang sudah baik, bertambah baik. Apalagi yang memang kita belum baik, sehingga menjadi baik. Itu namanya mabruro. Jadi kata-kata makbula dan mabruro tidak cuma sampai lisan. Tapi makbula, kamu bisa diterima ibadah umrohmu, ibadah silaturahmimu, ibadah baca Al-Quranmu, ibadah ziarah kepada Rasul ketika di Madinah, itu bil ilmi. Dan ketika kembali kamu ke tanah air, dan kamu bisa mengamalkan ilmu haji dan umrohmu sepanjang hidup, bertambah-tambah kebaikan dirimu dengan upaya dan usahamu, maka disitulah yang namanya mabruro. Gitu. Kayaknya kalau cuma sampai lisan sih, insya Allah bisa. Gitu. Tapi kalau hingga sampai kita keberhasilan, manfaat, hikmah, bahkan kita dan orang lain bisa merasakan kemakbulan dan kemabruran dari umroh dan haji kita, itu subhanallah, masya Allah, luar biasa. Yang kita mintakan sama Allah, Allahumma ij'al hajjana wa umratana umratan mabruro. Kalau kita doakan ini, ya Allah, jadikan haji dan umroh kami umroh yang mabrur, umroh yang diterima, gitu. Itu tentu dari sekarang aja kita terus berdoa hal tersebut. Yang belum umroh boleh gak sih doa tersebut? Boleh. Biar dari sebelum kita keberangkatan, Allah udah jadikan kita, memantaskan kita, menempatkan kita pada hamba Allah yang beribadah makbul, dan kelak akan menjadi hamba Allah yang ibadahnya mabrur. Gitu. Wasa'yan mashkuro, wa dzamban maghfuro, dosa yang diampuni. Wa amalan sholihan makbula, amal soleh yang kau terima, ya Allah. Ada amal soleh yang gak diterima oleh Allah. Amal soleh yang mana? Yang tadi itu. Yang tidak mengenal dirinya sebagai hamba. Sehingga dia lebih mengedepankan penyakit hatinya. Dia ujub, membanggakan diri. Dia riya, pengen dipuji orang. Dia takabur, sombong. Akhirnya amal baiknya gak dijadiin amal baik oleh Allah. Na'udzubillah. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Jadi maka kita minta amal, perbuatan, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi dosa yang diampuni oleh Allah, wa amalan makbula wa tijaratan lan tabur. Perniagaan yang akan diganti oleh Allah. Gitu ya. Jadi spesial dan istimewanya ibadah haji dan umroh bukan bikin kamu miskin. Tanahnya emang mungkin ada yang kejual karena untuk ibadah haji. Rumah udah ada. Usahanya udah ada, masih punya tanah, aset yang alhamdulillah hadiah dari orang tua kah, atau hasil dari pembelian kah, yang dia pengen jual. Dan itu mungkin di dunia kamu gak beli lagi tanah 1000 meter. Tapi Allah udah sediakan tanah yang luas, yang kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati u'iddat lil muttaqin. Dan Allah telah sediakan sorga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, yang dijanjikan oleh Allah u'iddat lil muttaqin. Dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang takut kepada Allah, untuk orang-orang yang melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka istimewanya ibadah haji dan umroh itu, Allah akan mengkayakan. Wa tijaratan lan tabur. Perniagaan artinya modal yang akan dikembalikan oleh Allah, bukan cuma satu kali. Kata Allah kan sampaikan, man jaa bil hasanati, siapa yang datang dengan satu kebaikan, gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan 10. Man jaa bil hasanati falahu, baginya 10 kebaikan. Jadi 1 dibalas 10 minimal loh. Bukan maksimal. Allah mampu membalas dengan bisab imi'ati di'fin, dengan 700 kali lipat, gitu ya. Tapi ingat, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala ini jangan melulu tentang di pikiran kita nih, 40 kali 10 gitu kan. 400 juta. Hitungnya secara keuangan gitu iya. ya, Mi. Ya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membalasnya 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat, engkau tambah dekat kepada Allah.
nikmat juga ya Mia itu ya, rezeki juga Ya ya. Allah, itu rezeki yang gak bernilai. Ketika engkau doa, baru kalimat Rabbi gfirli gitu ya. Baru kata-kata ya Allah ampuni hamba. Kita udah langsung sadar saya banyak dosa. Itu balasan berlipat-lipat yang Allah berikan untuk kamu sadar siapa dirimu. Dan ketika semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang istimewa dari haji dan umrah diantaranya. Kalau persaudaraan itu luar biasa memang. Persaudaraan dari haji dan umrah itu melekat. Bahkan ada juga yang bebesanan tuh. Oh iya, Iya, ya Allah, dari ini sebab lucu dia banget. haji dan umroh gitu ya. Karena silaturahim itu Iya, iya. keberkahan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Maka Masya Allah luar biasa hikmahnya daripada ibadah haji dan umroh dan banyak hal yang lainnya gitu ya. Ketika kita hadir di dalam acara sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita walimatus safar, kemudian mereka akan berada sebentar lagi di dua tanah suci dan ternyata yang didoakan itu yang mau berangkat itu nggak banyak, 2 atau cuma sekeluarga. Yang mendoakan itu kita banyak orang gitu. Itu baru contoh kecilnya. Iya. Berarti dari sekian banyak hambanya Allah Subhanahu wa taala, enggak semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan bagian untuk berada di dua tanah suci tersebut. Hanya bagian kecil dari mereka. Hanya yang diizinkan. Betul. Ya. Diizinkan. Maka beberapa kali saya dengar gitu, teman-teman ataupun sahabat-sahabat kita bilang, doain ya semoga kita cepat dapat panggilan gitu ya. Saya amati gitu ya, saya tafakurkan tentang panggilan haji dan panggilan umroh itu. Panggilan ya. Kalau panggilan mah Allah udah suruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk naik ke sebuah gunung. Iya. Dan panggil semua wahai Ibrahim, hamba-hambaku. Baik yang sudah lahir, yang belum lahir, yang masih dalam rahim. Gitu kan. Panggil. Kepada Rasulullah SAW, naiklah ke atas Jabal Abi Kubais. Gunung yang tinggi, gunung yang paling tinggi di sekitaran area Masjidil Haram. Panggil semuanya. Terus orang tua kita, sahabat kita, teman-teman kita, ya kan? Yang pada berangkat. Mereka memanggil, ya Allah, gitu kan? Berikanlah bagian Nur Laila Samratul Mawaddah untuk berada di tempat ini. Dia udah panggil. Jadi kalau tentang panggilan, Allah udah panggil, Nabi Ibrahim udah panggil, Nabi Muhammad udah panggil, saudara-saudara kita yang haji yang umroh udah panggil. Kalau tentang panggilan nih ya. Plot twist banget ya. Masya Allah. Nah, jadi tentang apa? Undangan. Yang namanya sebuah undangan itu akan tertera harinya, waktunya, tanggalnya, gitu kan? Dan ketika undangan itu sampai kepada kita, undangan itu kita terima, kita akan ketahui ternyata kita umroh insya Allah di akhir bulan Juli ini. Kalau undangan tuh harinya tertera, hari berapa hari, 9 hari, 15 hari, gitu kan? Tanggalnya tertera, gitu. Tiket pesawatnya disediakan oleh Allah hakikatnya. Hotel di sananya sudah Allah sediakan tempatnya. Namanya juga undangan. Namanya juga undangan. Kalau panggilan tuh udah. Makanya berarti sahabat-sahabat Fillah, berarti kita nih upgrade deh. Untuk minta didoain sama yang berangkat haji ataupun berangkat umroh, kita upgrade doa kita bukan cuma tentang panggilan. Tapi doainnya semoga undangan itu sesegera saya terima. Undangan VIP. Undangan yang enak, undangan yang ajib yang Allah berikan secepatnya, penempatannya, harinya yang enak. Dan ketika kita menjadi wafdullah, tamu Allah, itu berbeda dengan dhaifullah. Berbeda dengan kata-kata dhaif. Wafdun berbeda dengan dhaifun. Jadi kalau wafdun itu adalah tamu Allah yang telah diundang. Kalau dhaifun itu adalah tamu yang bisa jadi kita bertamu diundang atau nggak diundang. Seperti itu. Jadi ada wafdun, ada dhaifun. Perbedaannya, kalau wafdun tamu yang emang diundang oleh Allah, sehingga kita jadi kalau kita dapat undangan walimatul arus atau undangan silaturahim, udah disediain kursinya, udah disediain karpetnya, sediain makanannya, itu wafdun. Al-hujjaj wal ummah wafdullah.
hamba-hamba Allah yang beribadah haji, hamba-hamba Allah yang beribadah umroh, mereka adalah tamunya Allah, tamu undangannya Allah. Insa'alu u'tu, jika mereka meminta, mereka akan diberi. Wa inistaghfiru gufiru, jika mereka minta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Masya Allah. Semoga kita Allah takdirkan gitu ya, beribadah dengan ilmu dan dapat mengenali diri kita, siapa kamu, siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, abduka wa anta rabbi. Ya, jadi tadi pentingnya ilmu ya Mi ya. Iya. Mi, kalau misalkan nih Mi, kan kita udah ke tanah suci nih. Apakah setiap orang yang ke tanah suci itu bakal mengenali proses diri atau harus ada kesiapan hati untuk mendapatkan hal tersebut? Untuk bisa mengenali Dari dirinya. 160. Iya, apakah setiap orang Dari yang dari 160 tanah haram juta. itu akan berarti dia mengenali diri atau harus ada kesiapannya Iya, gitu iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita setiap hamba yang kembali dari tanah suci itu, apakah dia bisa semuanya dapat mengenali diri? Pertama, harus ada pertolongan Allah hakikatnya, dan pertolongan Allah itu harus ada dari ikhtiar hambanya, dari upaya hambanya, gitu ya. Dari memang dia tuh kesana bersungguh-sungguh untuk merubah dirinya. Kan di dalam Al-Quran keterangannya jelas. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubah dirinya sendiri. La yughayyiru ma bi anfusihim, tidak akan merubah Allah dengan diri mereka kecuali dia mau merubah diri mereka sendiri. Nah, untuk dia bisa merubah, sekarang pengen pulang haji, pulang umroh, pengen lebih untuk mengenal diri kita kan, sehingga kita maksudnya untuk bisa mengenal Allah kan, untuk bisa lebih tekun ibadah kan. Nah, jadi dia harus niat dulu, nawait. Saya ini umroh pegel, orang tua saya ngajakin mulu, atau oh saya capek, orang pada nanyain terus umroh dong. Yaudah deh, biar supaya orang nggak berisik. Ya udah, niatnya cuma sampai di situ. Ada lagi, makanya penting innamal a'malu binniyat nih. Segala sesuatu perbuatan tuh bagaimana niatnya. Gitu. Makanya niat itu di dalam ibadah nggak bisa lepas. Di dalam pekerjaan duniawi nggak bisa lepas. Gitu ya. Kalau niat kita baik, Allah akan kasih kebaikan. Tapi kalau emang niatnya cuma pengen tahu, segitu boomingnya orang-orang berlomba-lomba sampai antri untuk haji. Kemudian buat umroh sampai bela-belain untuk nabung. Apa sih? Nggak, pengen cuma tahu aja Makkah Madinah tuh kayak apa. Ya sampai di situ aja sih. Gitu. Tapi ketika saya pengen menjadi orang yang lebih baik. Mungkin itu kalimat umum, kalimat sederhana. Yang kalau kalimat-kalimat anak mahasiswa, mahasiswi, kalimat-kalimat ibu-ibu di majelis taklim, kalimat-kalimat orang berilmu mungkin lebih dari itu ya, untuk sampai kepada niat. Kalimat sederhana, saya pengen jadi lebih baik. Yang diaku jadi hamba aja deh sama Allah. Itu kan udah cakep banget tuh niat. Nah, karena nawaitunya tersebut bisa jadi pertolongan besar dari Allah, namanya taufik. Dan hidayah itu petunjuk. Dia udah ke Makkah Madinah tuh namanya hidayah kan. Tapi tidak semua orang yang pulang dari Makkah Madinah, dia pulang haji pulang umrah terus menjadi baik gitu. Karena apa? Dia tidak mendapatkan taufik dari Allah. Taufik itu adalah pertolongan Allah untuk kita melakukan kebaikan. Begitu sampai di tanah haram, ternyata karena dia punya niat pengen jadi lebih baik, ditakdirkan satu kamar tuh sama orang sepuh yang nggak bisa turun naik pakai menggunakan lift gitu ya. Allah berikan taufik. Allah berikan taufik untuk dia bisa nolong. Allah berikan taufik untuk dia membersamai orang yang lemah, orang yang sepuh mungkin gitu ya. Allah takdirkan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu duduk di dalam masjid atau di pelataran masjid, ketemu orang yang ngajak silaturahmi, yang ngajak kenalan, ternyata banyak kata-katanya yang membuat dia sadar bahwa kita ini memang hamba Allah yang wajib syukur dan sabar, dan kita terima penentuan dan bagian dari Allah dan jalani semua ketentuan Allah itu dengan ikhlas, maka kita akan dipantaskan untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jadi innamal a'malu binniyat. Ya yughayyiru ma bi anfusikum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tidak akan merubah Allah tidak akan merubah nasib satu kaum
kecuali kaum tersebut mau merubah dirinya. Karena merubah cukup dengan niat aja dulu. Dengan nawa itu yang baik, Allah akan berikan hasil yang baik. Dengan taufiknya Allah, itu pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan. Jadi setiap satu kebaikan itu membuka kebaikan yang lain ya, Mi, Kebaikan yang pasti. lain. Itu udah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Mi, kan kita udah ngenalin diri nih. Kadang tuh kalau udah ngenalin diri tuh kita kan jadi kerdil banget nih. Kayaknya aku banyak banget nih dosanya gitu kan. Terus itu biar kita tuh nggak minder, itu gimana sih, Mi? Jadi kayak justru kalau kita udah tahu kita kurang, kita tuh bisa lebih semangat lagi. Itu gimana sih, Mi? Kalau pertanyaannya gimana caranya kita buat supaya nggak minder? Karena ketika semakin kita berusaha mengenali diri kita, semakin rasanya kekurangan-kekurangan itu ada. Iya. Semakin rasanya kelalaian-kelalaian itu kerjaan kita gitu ya. Nah, yakinlah yang pertama kita itu oleh Allah di dalam surah At-Tin ya ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Gitu ya. Yang ketika kamu berusaha mengenal dirimu, saya ini orang yang banyak lalai, saya ini orang yang banyak hina, itu tenang. Tidak akan diberitahu kepada siapapun oleh Allah. Yang umumnya makhluk tahu, manusia tahu, kamu adalah sebaik-baiknya orang. Gitu ya. Kamu sudah, kalau perempuan, alhamdulillah sudah berhijab. Alhamdulillah kamu juga seorang perempuan yang menurut kepada suami kalau dia sudah berumah tangga gitu ya. Dan maka hal tersebut kita jadi rasa syukur. Ingat, Allah tuh menutup semua kelalaian kita. Tugas kamu di dalam batin dan zahir kamu juga untuk memperbaiki dari setiap hal yang telah Allah Subhanahu wa taala fasilitasi kepada kita. Jadi supaya nggak minder, ya ingat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Kalau makanan, sebaik-baiknya makanan, kehidupan, sebaik-baiknya kehidupan, keadaan, sebaik-baiknya keadaan. Nah, keadaan, kehidupan, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita semakin menyadari diri kita di hadapan Allah, maka akan semakin kita untuk mensyukurinya. Tenang, Allah kalau buat ke yang ke makhluk, selain Allah, itu ditutupi oleh Allah. Itu maha sayang dan maha baiknya Allah. Allah nggak tahu kalau kamu tuh sering telat sholat. Allah nggak akan kasih tahu orang lain kalau kamu tuh sering telat sholat. Allah tuh nggak akan buka tentang aib kamu. Itu salah satu kasih sayangnya Allah yang sangat luar biasa, yang sangat besar yang kita rasakan. Malah kadang kita yang suka buka aib sendiri ya, Bu. Nah, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah pelihara kita untuk tidak membuka dan tidak terbuka dan tidak dibukakan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mi, ada yang nanya nih Boleh, di ya? sosmed. Alhamdulillah memang setiap perjalanan itu secara otomatis akan ada hal yang berbeda-beda setiap orang, meskipun satu keberangkatan. Ini dari Ica. Oh iya. Selama di Tanah Suci itu emang bisa ya ngerasain perubahan diri. Maksudnya kayak lebih ngeh sama diri sendiri gitu. Wah, ya. Masya Allah, ahlan wa marhaba Kak Ica. Terima kasih atas pertanyaannya. Emang bisa gak sih ya kita tuh ngeh gitu bahwa diri kita itu ada perubahannya. Jadi tentang diri kita zohir itu umumnya kita sendiri yang tahu. Contoh, kita nih pinter gitu, kita ngerasa begitu ya, kita pinter, kita cantik, atau kita ganteng, atau kita keren, atau kita hebat gitu ya. Tapi untuk bab batin, seringkali itu bukan kita yang tahu. Yang merasakan tentang perubahan-perubahan sifat batiniah kita, itu adalah orang lain di sekitar kita. Orang lain di sekitar kita. Maka ketika kita pas begitu ibadah umroh, pas kita begitu ibadah umroh, perubahan-perubahan yang sangat terlihat di diri kita tuh, dari dalam kan itu biasanya kita sendiri tuh nggak ngerasain. Orang sekitar kita yang akan merasakannya. Gitu. Dan efeknya nanti setelah kita kembali dari tanah haram, kita sendiri bukan hanya orang lain yang akan merasakan kemanfaatan dan mereka akan dengan apa perubahan-perubahan kepada yang lebih baik dari diri kita,
tapi kita sendiri akan merasakan faedah, nikmat, manfaat dari kita sabar, dari kita syukur, dari kita beribadah, dari kita mengekang, menahan ego kita yang biasa kita kerjakan kesehari-harian, itu nanti dengan sendirinya kita nggak ngeh. Kalau di sana bukan tentang ngeh atau tidaknya, di sana itu beramalnya, berbuatnya, yang bahkan kita sendiri kita nggak sadarin, kok di rumah tuh yang nggak ngehan loh sama yang namanya orang sepuh, udah amat dia nyebrang siapa suruh jalannya lama gitu ya. Tapi ternyata oleh Allah ditakdirkan di sana itu kita, ya Allah, membantu orang untuk berjalan, membantu orang lain untuk mengambilkan Al-Quran, mengambilkan orang lain untuk air zam-zamnya. Ternyata ada orang bawaannya berat, kok ya kita mau aja buat bantuin bawain tentengannya. Itu ternyata apa sih? Taufik dari Allah yang bermuasal dari sebab niat yang kita niatkan untuk merubah diri kita kepada yang lebih baik. Nanti Allah yang akan membantu kita yang dinamakan dengan taufik. Kalau buat ngehnya kita sih, kita mungkin justru akan semakin nggak ngeh. Karena yang ada di sana kita ketika mengenali diri kita tuh, ya Allah, saya ini banyak dosa, saya ini banyak salah. Jadi saya ini pengen jadi orang yang lebih baik aja gitu. Dan saya pengen beramal yang manfaat, bukan cuma diri saya, juga buat orang banyak. Insya Allah, Kak Ica, Allah pertemukan kita di Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwar. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi kan udah di tanah suci, kita udah maksimal banget beribadah nih, Betul. Mi, ya, untuk menggugurkan dosa-dosa kita nih. Nah, kan kita semangat banget tuh, Mi, kalau di Mekah, di Madinah tuh ibadahnya pasti jor-joran gitu lah. Bahkan ada beberapa yang teman-teman tuh kadang suka ngedrop juga ya. Nah, saking semangatnya. Nah, ketika kita pulang, kadang tuh suka ngedown karena mungkin vibes-nya udah beda gitu kan, Mi. Gimana sih caranya menjaga semangat spiritual yang itu tuh harusnya sama ketika kita di Mekah dan Madinah? Kita bawa pulang semangatnya ke Indonesia, itu caranya gimana sih, Mi? Masya Allah, tabarakallah. Dan itu bukan sebuah pertanyaan, tapi pengalaman gitu ya. Betul. Itu bukan sebuah pertanyaan, tapi itu pengalaman kita ya kan. Pengalaman kita yang beda banget gitu ya. Kalau sholat witir di rumah tuh 3 rakaat tuh udah yang keren banget. Masya Allah. Tapi di sana tuh bisa kok ya 11 rakaat. Kok di rumah kalau 11 rakaat memaksimalkan sholat witir, kok ya nggak bisa gitu. Vibes-nya, suasananya. Ya karena memang ketika kita di tanah haram ada magnet yang terbesar. Apa sih magnet yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di tempat tersebut? Gitu ya. Allah taruh magnet terbesar di tempat tersebut. Hajarul Aswad. Batu hitam yang emang warnanya hitam. Yang dalam sejarah itu batu warnanya putih. Karena itu batu dari sorga. Karena dicium oleh orang-orang pada saat itu menyerap dosa mereka sehingga berwarna hitam. Yang Sayyidina Umar bin Khattab bilang, batu, kalau bukan karena Rasulullah SAW mencium kamu, ogah banget saya buat cium kamu batu. Kan gitu ya. Dari Hajarul Aswad. Itu karena itu batu bukan batu dunia, itu batu dari sorga, sehingga magnet itu sangat kuat. Dan magnet terbesarnya lagi adalah kita Ka'bah Baitillahil Haram. Titik perjalanan pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibangunkan hakikatnya oleh Allah. Malaikat Jibril alaihissalam sudah menanti untuk memulai satu perjalanan Isra wal Mi'raj, yaitu turunnya perintah sholat. Ya, sampaikan Allah maha baiknya, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sholat di Masjidil Haram seperti sholat 10.000 rakaat, ya Allah. Kalau di negeri kita harus berapa kali kita sholat dan berapa kali umur kita ya memahami sholat dan mengerjakan sholat untuk dapat 10.000 rakaat gitu ya. Di Masjidin Nabawi, kemudian di kota Madinatul Munawwarah ada magnet yang besar. Apa itu? Raudhah. Yang tanah sorga oleh Allah ditaruh di situ. Belum lagi apa yang menjadi magnet besar. Fisik mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Bapak Ibu sekalian, para pendengar dari sini kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya sahibus syaf. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi kullat khilati
adrikni ya Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu salawat kita, satu salam kita itu langsung Allah kembalikan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salam kita. Apalagi di hari Jumat yang berkah ini, masih di bulan Muharram, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segera Allah pantaskan dan layakkan berikan kita undangan terindah, ternikmat, terbaik untuk kita bisa berada, berziarah langsung, dan juga kita berada di raudhah. Nah, itu raudhah tersebut. Terus gimana caranya nih? Gitu ya. Untuk kita, semangat kita, ya kalau buat sama apalagi lebih dari sana, emang bukan tempat magnetnya, ya udah kejauhan nih. Gitu ya. Sinyalnya nih, sinyalnya kalau di sana tuh full. Iya. Ya kan? Sinyalnya tuh kalau di sana tuh full. Tapi kalau di sini kan kita udah jauh. Yang meskipun semestinya memang jangan dibedain. Tapi emang akan berbeda gitu. Tapi emang akan berbeda. Tapi untuk kita bisa jangan sampai mundur. Kalau bisa naiknya bukan berarti kalau kemarin 1 jam sebelum waktu sholat asar sudah ada di Masjidil Haram. Kalau di sini gitu ya, bagi pekerja umpamanya 1 jam sebelum sholat zuhur, jam 10:30 dia udah keluar dari kantor, dia omelin. Iya, zolim ya Mi jadinya. Jadi zalim waktu ya kan? Iya. Jadi zalim waktu dan sebagainya macamnya. Jadi beramallah, berbuatlah di mana posisi kamu berada. Dengan tidak apa? Dengan tidak lepas menggunakan kesemangatan ibadah di tanah suci dengan memanfaatkan, mengamalkan, meningkatkan ibadah di tanah air. Memang di tanah suci 1 jam sebelum masuk waktu sholat, pintu-pintu area masjid akan segera ditutup. Jadi kita sebisa mungkin berada sebelum 1 jam sebelum masuk waktu sholat. Iya, gitu ya. Betul. Di rumah, di tanah air, berusaha kita seperti berada di tanah suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1, Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan? Berarti kita dapat hidayah mendengar suara azan sampai di waktu sholat zuhur umpamanya. Kemudian kita memohon kepada Allah, kita dengarkan azan, lalu kita berdoa setelah azan, dan setelah doa azan itu kita selipkan, ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang dapat mengerjakan sholat tepat waktu, gitu kan? Sehingga diberikan taufik oleh Allah, kemudahan untuk menjalankan sholat tepat waktu. Itu sih, untuk supaya kita beristiqomah, walaupun memang beda caranya. Caranya dalam arti kata biasanya awal waktu 1 jam setengah sebelum waktu kita udah di masjid. Kalau di sini kondisinya tidak memungkinkan, mungkin azan lah minimalnya Mi. Ya, azan ucap alhamdulillah, dengarkan muazin kalau kita perempuan. Kalau laki-laki masya Allah datang ke masjid, datangi masjid untuk melaksanakan 5 waktu sholat. Kalau kita perempuan, kata Nabi, sebaik-baiknya sholat di dalam rumah, di dalam ruangannya. Tapi kalau ada teman untuk berjamaah, ya lebih baik juga untuk berjamaah. Awal waktu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, semoga kita dan keturunan kita semuanya termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat hingga akhir hayat. Masya Allah. Buat Bapak Ibu di Zoom kalau mau nanya boleh raise hand ya. Baik, alhamdulillah. Oke Mi. Kalau ini deh Mi yang terakhir ya, sebelum ini masih ada beberapa menit lagi. Baik. Yang terakhir, nasihat dong Mi buat yang mau pergi ke tanah suci. Atau yang belum bisa ke tanah suci juga boleh Mi, buat biar kita semangat untuk memenuhi undangan. Biasanya memenuhi panggilan ya, diubah sekarang memenuhi undangan. Dengan Allah ya, Masya Allah. Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Kauli sampaikan nasihat, saya langsung yang menelan ludah dan rasanya Masya Allah. Pertama, saya niatkan untuk menasihati diri saya sendiri. Semoga hal ini bermanfaat baik untuk keluarga saya dan juga untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, duyufullah wa duyufur rahman, tamu Allah dan calon-calon tamu Allah untuk keberangkatan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana tema kita hari ini adalah kenali diri di tanah suci, gitu ya. Siapa kamu? Bukan cuma tentang nama, tapi kamu adalah hamba Allah. Kalau kamu tentang nama, mungkin nama-nama tertentu yang akan diakui menjadi hamba Allah. Tapi bukan cuma tentang nama. Tentang sadarkah kamu bahwa kamu adalah hambanya Allah. Ana abduka wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu ya Allah. Dan sadari bahwasanya
Allah menciptakan kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada yang sifat ibadahnya langsung kepada Allah. Ya, hablum minallah, ada ibadah kita itu yang sifatnya harus keterkaitan dengan manusia yang namanya hablum minannas. Suami nyari nafkah, ya, seorang anak dia bekerja, kemudian juga banyak hal yang dia lakukan yang terkait pada manusia. Bayar zakat pada manusia, ibadahnya kepada siapa? Pada Allah. Tapi tentang sholat, puasa, haji, umroh, itu ibadah kita yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengenal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja deh. Kerja di sini dalam arti kata ibadah aja deh. Urusan dunia niatin ibadah. Urusan akhirat apalagi. Gitu. Jadi zahir batin, ucapan, perbuatan, pikiran, hati, niat itu tindakan. Ayo kita niatin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apain aja karena Allah. Biar nanti Allah yang menilai kita. Biar nanti Allah yang memantaskan kita. Biar nanti Allah yang melayakkan kita. Kapan waktunya untuk Allah mengundang kita berada di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Yang kedua, perkaya dengan ilmu. Gitu ya. Ada dua yang harus kita ngerasa udah deh cukup. Gitu ya. Apa tuh dua yang kita harus ngerasa cukup? Cukup deh kita sama yang namanya berbuat salah, berbuat dosa. Walaupun kita selalu acap kali jatuh pada kesalahan dan dosa. Karena bahwasanya anak cucu Adam atau manusia itu al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tapi setidaknya kita bisa sadar kalau salah buru-buru minta maaf. Kalau emang ini perbuatan dosa buru-buru minta ampun pada Allah. Ketika kesalahan itu kita akui, Allahu Ghafurur Rahim, Allah zat yang maha pengampun dan yang maha penyayang akan mengampuni segala dosa kita dan juga kesalahan kita. Nah, kita berkaya dengan ilmu. Cukup satu, jangan cukup dengan keburukan kita. Yang kedua, cukup kita dengan segala dosa kita. Dan yang tidak boleh kita merasa cukup, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu dan kebaikan. Gitu. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu dan kebaikan. Ah, saya udah umroh nih, dosa-dosa saya udah diampunin, terus ninggalin sholat. Jangan. Tingkatkan melaksanakan sholat, mengamalkan ilmu sholat di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, ya tentunya kalau di dalam sholat ada rukunnya, ada sunnahnya dalam sholat, ada yang membatalkannya. Tapi kalau di luar sholat, bagaimana kamu ketika mengamalkan ilmu sholatmu, ilmu umrohmu di luar umroh, ilmu hajimu di luar haji, yaitu tadi mabruro, al-ihsan, berbuat baik deh. Jangan bosan berbuat baik. Ya itu insya Allah ketika itu kita laksanakan, kita perbuat, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala, dan disertai dengan keimanan kepada Allah dan apa yang difirmankan oleh Allah, wa amantu bir rasul wa bima qala rasul, dan juga percaya beriman kepada apa yang disabdakan oleh Rasul, dikatakan disabdakan oleh Rasul, dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah yang kita wajib tauladani. Dan insya Allah ketika waktu tersebut sudah ada, undangan itu sudah sampai, dengan ilmu, dengan niat yang baik, dengan sadar diri, kita kenali diri kita nanti kelak di tanah suci sehingga kembali menjadi makbula dan mabruro, maka insya Allah kita menjadi hamba, tamu yang pantas dijamu dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Ada pertanyaan nggak, Bang? Ada. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita. Umi nanti mau berangkat juga ya, Umi? Iya, insya Allah. Insya Allah Umi sama rombongan berangkat Insya Allah, tanggal 30 Agustus untuk umroh arba'in yang 9 hari. 9 hari di Madinah, 4 harinya di kota Mekah insya Allah. Dan bersama kami juga akan menyusul keberangkatan 9 hari yang insya Allah akan berangkat tanggal 5. Tanggal 5 September. Yang insya Allah 12 Rabiul Awal, baik keberangkatan yang 15 hari maupun keberangkatan yang 9 hari akan berada di Madinatul Munawwarah, dan insya Allah berziarah kepada Rasulullah SAW tepat di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW di 12 Rabiul Awal,
mohon doanya. Dan bagi yang ingin ikut bergabung ibadah umroh bersama kami di tanggal 30 Agustus dan keberangkatan tanggal 5 September, masih ada peluang untuk kita bisa bersama-sama ibadah. Tafadhol, ahlan wa sahlan wa marhaban. Semoga diberikan kemudahan, kenikmatan, semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ya. Assalamualaikum. Ini dari Pak Hakim ya? Iya, iya. Oh ya, Masya Allah. Silakan Bapak. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dengan kehidupan. Maaf Pak, Izin- kayaknya sinyalnya putus-putus. Halo Pak, halo. Apa ya? Assalamualaikum Bapak. Sinyalnya putus-putus Sinyalnya Pak. putus-putus ini ya, Masya Allah. Ya tadi yang dijelaskan Assalamualaikum Bapak. Maaf Pak, sinyalnya putus-putus. Qadarullah. Masya Allah. Masya Allah ya. Subhanallah. Masya Allah, ini yang ikut ternyata banyak sekali dan suaranya belum jelas ya Iya, kita untuk benar. dengar pertanyaan Bapak, izin. Masya Allah. Sinyal ya. Mungkin Kalau mohon maaf Pak, kalau diketik bagaimana? Sinyal lagi orang enggak ya, jelas. saya enggak pakai kamera. Agak Oh, panjang. sedang di kendaraan. Halo, Assalamualaikum. ya, baik Bapak Hakim. Coba Pak. Enggak. Halo, Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ya Pak, alhamdulillah sudah. Ya. Enggak usah Waalaikumsalam. pakai ini ya, enggak usah pakai kamera aja ya, Iya. cuma Iya, suara nggak ya. apa-apa Pak. Tafadhol. Iya, tadi penjelasan dari Umi itu sangat relevan dengan apa yang ada dalam kehidupan, ya kan. Istilahnya kadang dorongan umroh itu bukan atas keinginan sendiri, kadang apa istilahnya dorongan dari lingkungan sekitar, keluarga yang kadang menjadi standar katakanlah dalam kehidupan. Ayo umroh, padahal kita belum panggilan atau apa. Itu terjadilah istilahnya dalam lingkungan apa yang saya alami ya, Iya. tapi bukan dalam diri saya. Iya. Dan meminta kebaikan ya, meminta kebaikan. Terkadang apa ya istilahnya saya menangis saat saya membaca surah Nabawiyah ya. Hanya satu-satunya manusia yang ketika kita bertanya meminta masalah solusi kehidupan, yaitu baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika ada umatnya yang bertanya meminta solusi dari kegelisahan kehidupan, pasti Rasulullah memberikan suatu solusi yang tepat, ya kan, memberikan solusi yang tepat. Tapi yang saya alami istilahnya, katakanlah saya bertanya meminta solusi kepada manusia yang ada saat ini, yang saya kenal alim atau apa, terkadang masalah relevannya ya secara logika, ya kan, secara logika yang ini terkadang saya juga nggak bisa penuhi dengan itu. Dan kadang tidak memberikan solusi yang baik, ya kan? Dalam artian sesuatu kemustahalan yang memang saya harapkan itu terjadi pada diri saya. Contoh, saya kurang lebih istilahnya saya dalam kondisi kondisi dengan keluarga saya, yang saya harus bertugas di luar daripada kota, karena kan kalau saya bertugas saya kadang di Jakarta, kadang di Bali, kadang di Batam, dengan proses itu istilahnya memberikan suatu logika dalam artian rezeki yang mungkin nilainya lebih besar ya, dibanding saya harus tinggal di istilahnya di tempat istri saya yang terkadang saya sudah berusaha istilahnya dalam kepantasan ilmu
apa yang saya miliki untuk bisa bekerja di tempat istri saya di Kalimantan, ya kan. Tapi solusi itu belum ada. Saya bertanya, dulu saya terlalu apa ya, istilahnya berharap sama manusia dengan koneksi link saya yang saya punya kenalan, punya ini. Tapi itu tidak memberikan solusi yang konkret, ya, tidak memberikan solusi yang konkret dalam artian dalam permasalahan saya hidup saya. Saya nggak mau yang namanya rumah tangga saya berantakan dengan keadaan saling berjauhan, dan itu ngalamin suatu kegelisahan, ya. Ngalamin suatu kegelisahan, ya. Mungkin notabene orang melihat nyaman, enak bertugas di sini, tapi saya mengalami kegelisahan. Harusnya dengan sebuah hubungan pernikahan saya dapatkan sakinah mawadah warohmah, ya, dalam artian memberikan ketenangan. Tapi dalam proses perjalanan ibadah rumah tangga itu 10 tahun lebih saya bertugas di luar kota yang harus terpisah, dan terkadang saya juga berpikir duniawi yang kalau saya bertugas di luar itu pendapatannya lebih dari apa yang saya hasilkan dengan ketika bersama, ya kan, dan harus juga itu keluar dari tugas saya, ya kan. Nah, dalam tadi niat saya, niat umroh ini apa istilahnya, berharap suatu kebaikan, kemustahalan, ya, kemustahilan yang dipikirkan dengan logika saya, yaitu berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala, bertanya di sana, ya, tadi dengan kata Umi, dengan air jam-jam, mungkin apa yang saya tubuh rasakan, istilahnya sakit lah apa ini, apalagi masalah penyakit hati yang mungkin saya ya kan, sombong atau apa, iri atau gimana, ya kan, dengan kehidupan normal yang apa istilahnya, lingkungan yang saya lihat, ya kan. Misalkan kalau normalnya hidup rumah tangga ngumpul, pulang ke kantor, nganterin anak, main, saya nggak rasakan dalam 10 tahun lebih, ya kan. Saya nggak rasakan. Terkadang ada apa istilahnya, standar sosial, ya. Hidup jauh-jauhan terus, ya kan. Hidup jauh-jauhan terus. Ya gimana kalau saya nggak keluar? Karena saya juga kan kalau keluar di luar kota, saya juga harus secara logika saya harus memenuhi nafkah untuk keluarga saya, ya kan. Terus saya juga harus apa sih, memberikan bantuan, bahkan menafkahi orang tua saya yang sudah janda, ya kan. Nah, yang sudah janda. Jadi saya harus bisa secara logika mencari pendapatan yang lebih secara logika, ya kan. Tapi saya ketika sudah memantaskan ilmu saya dan saya mencoba, kan tadi berusaha, kata Umi kan, yang penting kita sudah berusaha. Tapi kok untuk kesempatan yang ada untuk istilahnya kesempatan untuk berkarya, bertugas ataupun bekerja di tempat istri saya di Kalimantan, kesempatan banyak tapi tidak pernah lolos, gitu loh. Tidak pernah lolos, yang gimana kadang, ya Allah ya Rob, apakah tanah ini tidak tidak mengizinkan saya untuk bersatu kah apa? Kalau kadang kita berpikir manusia secara flashback, Allah memberikan jodoh saya, istri saya, kenapa terjadinya suatu pernikahan, kenapa kami tidak disatukan dalam suatu keadaan yang memang normalnya seperti itu. Ya, baik, itu keresahan saya tidak bisa bertanya sama manusia lagi. Istilahnya kadang-kadang ya kan, solusinya hanya memberikan apa istilahnya, penjelasan yang logis tanpa memberikan solusi konkret. Nah, itu kiat dari Umi seperti apa. Jadi suatu kemustahilan kan hanya milik Allah untuk mewujudkannya. Demikian Umi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bisa langsung saya jawab. Langsung aja Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Hakim atas pertanyaan dan juga berbagi pengalamannya kepada kami semuanya. Yang insya Allah dalam setiap perjalanan Pak Hakim semuanya menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja sebagai manusia pasti ingin yang lebih baik, ingin yang lebih baik. Tentu saja dengan niat tersebut, Masya Allah luar biasa, innamal a'malu binniyat. Kemudian ketika cobaan itu masih terjadi, dan ketika hal yang terjadi saat ini masih berjauhan dengan istri, dalam kondisi yang saya juga sudah berikhtiar ngelamar kerja, pengen di tempat yang disatukan dengan keluarga. Yang pertama memang ketika kita raditu billahi robba, ridho dengan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, ikhtiarnya sudah dijalanin, usahanya sudah dijalanin,
Ikhtiar kan 3 ya. Ikhtiar tuh 3 ya Pak Hakim ya. Yang pertama ikhtiar secara lahiriah. Secara lahiriahnya Pak Hakim tuh udah yang ngelamar kerja, berusaha gitu. Kemudian ikhtiar batiniahnya Pak Hakim sudah berdoa, berangkat ibadah umroh dan minum air zam-zam serta berdoa, bahkan ketika tidak berangkat ibadah umroh di rumah minum air zam-zam kita juga berdoa, memohon kepada Allah, bahkan memohon kepada Allah yang terbaik, memohon kepada Allah yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian ikhtiar yang ketiga ini adalah ikhtiar tawakal. Nah, pada ikhtiar tawakal ini oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan semua urusanku hanya kepadamu ya Allah. Innallaha basyirum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat bima ta'malun, apa yang kami lakukan, gitu ya. Sampai pada titik tawakal ini Bapak ridho, Ibu ridho. Sampai pada titik tawakal ini kitanya nerima, Ibu di rumah juga nerima. Sampai pada titik tawakal ini bagian-bagian yang diberikan oleh Allah dijadikan sebuah rasa syukur, nikmat, Ibu juga demikian. Maka insya Allah bukan tentang jaraknya, tapi tentang saya ini nerima diberlakukan apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sampai pada titik tawakal yang sempurna kelak nanti insya Allah, maka di sanalah apa yang menurut Allah terbaik untuk Pak Hakim dan keluarga. Sementara ini kan terbaik menurut kita nih kayaknya enaknya kalau namanya orang berumah tangga tuh gak rame-rame bareng, pulang kantor sore ketemu anak gitu ya. Memang gitu kan, itu memang ajib banget. Dan memang kata Nabi, arba'atun sa'adatul mar'i. Ada 4 kebahagiaan manusia. Yang pertama punya suami, istri yang soleh, solehah. Itu jadi manusia bahagia. Yang kedua punya anak, anak berbakti pada orang tua. Kemudian yang ketiga dia berada pada circle pertemanan, pergaulan yang beriman, yang bertakwa, yang baik, yang mengarahkan kita untuk mengingat Allah, yang mengingatkan kita saat kita seringkali salah. Dan yang keempat, memang warizquhu fi baladihi. Mereka yang mencari nafkah di tempat mereka tinggal. Emang itu. Kenapa ada rasanya mungkin, kok saya rasanya ada kurang kebahagiaan gitu ya. Ya memang kata Nabi kalau pengen bahagia 4 itu harus terpenuhi. Tapi dikala kita menerima takdir bagian dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita akan dicukupi, akan disempurnakan oleh rasa tawakal dan rasa syukur kita kepada Allah. Dan insya Allah yakin Allah akan berikan bagian apapun itu yang Allah ridho, dan itu akan membuat kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Gitu Pak Hakim, semoga Allah kabul hajatnya, perjalanannya diberikan kelancaran, kemudahan, cita-citanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari yang telah berlalu. Insya Allah ilal liqa, semoga Allah takdirkan bisa bersilaturahim dalam ibadah yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dapat terjawab ya Pak Hakim. Pak Hakim ini jamaah yang akan berangkat tanggal 24 Juli nanti, Bu. Oh Masya Allah. Ya, 24 Juli berarti nggak lama lagi nih ya. Iya. Bahkan Pak Hakim duluan, doain saya dan jamaah Pak Hakim insya Allah. Siap Umi. Siap Umi. Ya. Amin amin ya Allah. Ilal liqa. Iya. Selanjutnya Mi, nanti kan ada ini ya Mi ya, kalau nggak salah ada acara maulid ya. Oh iya, insya Allah. Tanggal berapa Mi? Insya Allah nih buat semua yang mendengar, melihat dan juga informasi ini ya, untuk bisa menghadiri acara peringatan Maulid 1447 Hijriah di kediaman kami di Majelis Taklim Al-Fatonah Samratul Mawaddah di Kebon Pala, Jakarta Timur. Itu pada tanggal 23 Agustus, hari Sabtu, waktunya pagi, dari jam 6 pagi sampai selesai. Insya Allah. Insya Allah kita menyambut bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan kita bersolat bersama, sekaligus kami memohon doa untuk keberangkatan kami tanggal 30 Agustus dan 5 September. Juga keberangkatan dari Nusantara Ilhami ini dari bulan Juli awal musim, Agustus, September, sampai seterusnya. Semoga yang sudah niat Allah Subhanahu wa taala sempurnakan niatnya, didatangkan rezekinya, diberikan kesehatan, mendaftar dan juga bisa berangkat ibadah umroh bersama kami, insya Allah. Insya Allah. Ada keberangkatan masih terbuka tanggal 3 Agustus bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, masih tersedia. Dari Maulid juga boleh bareng Umi juga ya. Insya Allah. Nah, oke Mi, kita udah panjang banget ya Mi ngobrolnya. Ternyata nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya Mi. Semoga menjadi waktu yang manfaat dan waktu yang barokah. Jadi emang kalau disimpulin hari ini memang ilmu tuh penting banget ya Mi, untuk kita beribadah, untuk melakukan semua yang kita lakukan itu tuh perlu
perlu ilmu. Bahkan ketika kita ngobrol kayak gini aja kita Betul. butuh ilmu untuk Masya mencari Allah, tahu ya Mi ya, alhamdulillah. apa sih sebenarnya nanti yang harus kita sampaikan gitu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu akan orang menerimanya jadi nggak enak gitu Masya ya Mi Allah, ya. iya. Nah, Mi untuk yang terakhir boleh Baik. boleh doa Mi Masya Allah. untuk kebaikan kita bersama. Baik, Bapak Ibu dan juga para pemirsa sekalian, marilah kita sempurnakan perjumpaan kita ini sebagai kita menyadari bahwasanya kita adalah hambanya Allah dan Allah adalah Tuhan kita yang maha segala-galanya, Allah yang maha rahman rahim, Allah yang maha meluaskan, Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang maha membantu segala kesulitan kita, Allah yang akan mengangkat segala kesulitan kita, Allah yang akan memperluas hati kita, memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, Allah yang akan mengangkat derajat putra-putri kita, keturunan-keturunan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memaafkan, mengampuni setiap kita jatuh pada kesalahan dan dosa, dan Allah yang maha mengijabah doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, niscaya akan aku jawab dan aku ijabah segala permohonan kalian. Untuk itu marilah kita tundukkan, bukan hanya saja kepala yang menunduk, akan tetapi hati kita tawaddukan, kita tadarrukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari diri, mensadarkan diri kita adalah makhluk Allah yang penuh dengan kehilapan, kesalahan, kekurangan, dan menyadari betul bahwa Allah zat yang maha kuat, Allah zat yang maha mulia, Allah zat yang maha segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka la tukhliful mi'ad. Zat yang idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, kun, jadilah fayakun, maka sesuatu tersebut akan terjadi. Kita berdoa juga untuk diri kita, untuk Nusantara Ilhami, semoga khadimu duyufillah wa duyufur rasulillah, untuk melayani tamunya Allah Subhanahu wa taala baik dalam perjalanan ibadah haji dan dalam perjalanan ibadah umrah. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah berikan keistiqomahan dalam kebaikan, dan juga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kami semuanya untuk diberikan taufik, pertolongan di dalam kebaikan, di dalam membawa diri, membawa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendoakan seluruh jami'il muslimin wal muslimat, saudara kita yang berada dimanapun, saudara-saudara kita di Palestina, saudara kita yang berada di Indonesia, saudara-saudara kita yang punya hajat, semoga Allah luluskan segala niat hajat baiknya, dan juga yang sedang berada di perjalanan, yang baru akan berangkat, dan juga yang sedang menyiapkan diri, sedang memiliki niat, semoga Allah Subhanahu wa taala luluskan, termasuk perjalanan ibadah kami pada tanggal 30 dan juga tanggal 5 September untuk berada di dua tanah haramain. Semoga Allah Subhanahu wa taala pantaskan dan layakkan kami untuk menyadari diri kami sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Rabbul Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimina irhamna. Ya arhamar rahimina irhamna. Ya arhamar rahimina irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa rahmataka wa maghfiratika wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wastaqimna ya Allah. Berikanlah kami petunjuk dan istiqomahkanlah kami dalam petunjuk kebaikan tersebut ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma ij'al hajjana wa umratana umratan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'aliman ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan. Keluarkanlah kami dari kegelapan kebodohan ilan nur kepada cahaya ilmu pengetahuan. Keluarkanlah kami dari merasa bisa, merasa hebat, daripada cahaya. Kami adalah hamba dan makhluk yang sangat butuh pertolonganmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillah. semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Dan oleh-oleh dari umroh itu Amin. oleh-olehnya kita menjadi lebih baik ya, Mia. Amin. Jadi Makbula nggak wa cuma- mabruro. Masya Jadi Allah. nggak cuma fokus sama coklat, Betul. kurma. Itu di Indonesia udah banyak. Masya Allah, tapi nggak apa-apa. Kalau kita belanja di sana dapat pahala sunnah Oh, juga. Masya Masya Allah. Allah. Kita tutup, jazakillah khair Amin. Umi. Terima Kita, kasih juga, Kak Wi. kita tunggu untuk kehadiran berikutnya Insya ya, Allah, Umi. insya Allah, insya Allah. Mohon maaf jika ada kekhilafan dari saya, kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan sampai berjumpa ke KBBI berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wabarakatuh.